Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, kemarin sudah saya sampaikan materi berkaitan dengan bagian-bagian dan bentuk-bentuk surat resmi. Ya, mestinya sudah kalian pelajari, sudah kalian buka. Nah, sekarang mari bersama-sama kita lihat, kita cermati bersama untuk contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, sambil disiapkan buku siswanya atau baik yang berupa fisik maupun digital di halaman 24. Ya, mari kita lihat untuk yang pertama. Kalau kemarin kalian sudah mencermati bagian-bagian dan bentuk-bentuk surat resmi, mestinya bisa kita lihat. Untuk contoh surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat resmi yang dituliskan oleh pribadi kepada sebuah instansi atau perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi. Nah, berarti surat lamaran pekerjaan itu tidak memiliki kop atau kepala surat. Nah, seperti ini. Berarti yang pertama, yang bagian paling atas adalah tempat tanggal pembuatan surat. Di situ diawali Semarang 12 November 2008. Nah, itu pada bagian pertama. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang sesungguhnya nanti bisa kalian lihat pada informasi yang kalian peroleh. Jadi misalnya di sana informasi yang kalian peroleh itu misalnya kirimkan paling lambat sebelum tanggal berapa, itu misalnya harus dicermati. Jadi kita menuliskan surat lamaran pekerjaan khususnya pada bagian tanggal itu harus sebelum tanggal tersebut. Kalau misalnya ada di luar kota ya diperkirakan misalnya via pos kira-kira berapa hari, berarti kita menuliskan sekaligus mengirimkan surat lamaran pekerjaannya itu harus beberapa hari sebelum waktu yang diperkirakan sampai di sana dan sebelum deadline yang ditentukan. Jadi benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua setelah tempat tanggal pembuatan surat itu ada hal dan lampiran. Nah, kalau kemarin di sistematika itu ada nomor, itu bedanya. Ketika misalnya kita menuliskan surat lamaran pekerjaan, itu kan tadi surat yang dituliskan oleh pribadi atau perorangan kepada lembaga, berarti tanpa nomor. Sedangkan sebaliknya, kalau surat resmi yang dituliskan oleh lembaga atau instansi, kemudian entah itu mau ditujukan kepada sesama instansi atau pribadi, yang jelas yang mengirimkan adalah instansi, berarti harus ada nomor. Nah, itu sedikit perbedaan dengan surat-surat resmi yang lain. Nah, berarti langsung diawali dengan hal. Di situ hal ya, bukan perihal, tetapi hal yang benar, lamaran kerja. Huruf kapital hanya ada pada kata yang pertama, untuk mengawali kata yang pertama. Dan untuk hal ini harus berupa kata benda atau frasa nominal. Jadi bisa berupa kata, misalnya permohonan, undangan, itu kan kata ya. Tetapi bisa juga berupa frasa, tetapi harus berupa frasa benda atau frasa nominal. Misalnya lamaran kerja, itu frasa nominal. Undangan rapat, nah itu juga termasuk ke dalam frasa nominal. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran, itu juga tidak boleh disingkat, jadi lampiran itu tidak boleh disingkat. Kemudian rinciannya di situ satu bendel. Nah, satu di sini ataupun nanti jumlah yang lain itu tidak boleh diganti dengan angka. Jadi harus ditulis dengan kata satu bendel. Nah, tidak diawali dengan huruf kapital. Kemudian berikutnya, untuk membedakan satuan. Satuan di sini ada bendel, bisa juga lembar, bisa juga berkas. Kalau bendel itu berarti sudah satu kesatuan, memang mungkin dalam bentuk jilid atau bendel ya, berarti cukup satu bendel saja, entah itu isinya ada beberapa. Tetapi ketika misalnya kita menggunakan istilah berkas, coba bisa kita lihat. Di sini misalnya ada lampiran ya, bawah itu ada fotokopi ijazah. Nah ini pas foto, daftar riwayat hidup, SKCK, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat pelatihan dan seterusnya, itu ada 7. Berarti di situ kalau kita mau menggunakan satuan berkas berarti ada 7 berkas.
Kemudian bisa juga menggunakan lembar. Nah, kalau lembar di sini dihitung. Misalnya fotokopi ijazah terakhir itu misalnya satu lembar, dan seterusnya. Ini kebetulan sama, ada 7 lembar. Tetapi bisa juga misalnya nanti pas foto kok ada beberapa lembar. Nah, berarti itu dijumlahkan juga lembarnya. Nah, itu perbedaan untuk satuan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan alamat surat. Alamat surat itu berarti alamat yang kita tuju. Misalnya di situ mengapa? Di contoh ini menggunakan pemasang iklan. Karena memang tidak ada identitas yang jelas. Misalnya di situ tidak kemudian disertakan nama perusahaannya misalnya. Kalau disertakan nama perusahaannya mudah karena di situ langsung saja misalnya direktur PT titik-titik atau pemimpin perusahaan atau PT titik-titik begitu ya, atau kepala bagian personalia PT titik-titik, itu jelas. Tetapi kalau misalnya nanti di iklan kok tidak ada identitas perusahaannya, berarti silahkan saja menggunakan seperti ini, pemasang iklan. Di harian Suara Merdeka. Nah, di itu termasuk sebagai kata depan atau preposisi, berarti diawali dengan huruf kecil. Harian Suara Merdeka, ya, di situ harian sudah betul penulisannya. Suara Merdeka juga ditulis dengan miring, itu sudah betul. Jadi nama-nama surat kabar, nama majalah, judul buku itu penulisannya miring. Kemudian alamatnya kebetulan di sini alamatnya PO Box ya. Silakan tuliskan apa adanya saja seperti yang ada tertera pada iklan. Bisa juga misalnya nanti alamatnya lain, misalnya jalan titik-titik-titik, misalnya itu juga bisa. Nah, itu pada alamat surat. Ingat tidak diakhiri dengan tanda titik. Kemudian lagi salam pembuka. Nah, salam pembuka untuk surat resmi yaitu dengan hormat. Kemarin sudah saya sampaikan, diikuti tanda koma, dengan hormat koma. Kemudian setelah itu bagian pembuka surat. Pembuka surat kalau untuk surat lamaran pekerjaan berarti sumber informasinya. Ini kebetulan sudah betul. Jadi berdasarkan iklan di harian Suara Merdeka. Nah, ini sumber informasinya. Kemudian kapan informasi itu kita peroleh? Hari Senin tanggal 10 November 2009 misalnya. Nah, itu. Kemudian biasanya ada juga isi informasinya bahwa perusahaan Anda membutuhkan tenaga titik-titik. Biasanya disertai itu. Tetapi misalnya sudah menyertakan sumber dan kapan informasi itu istilahnya dirilis, itu juga sudah boleh. Kemudian di situ ada identitas diri, itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam bagian isi ya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, itu sudah termasuk ke dalam bagian isi. Ini betul sudah diawali dengan huruf kecil ya, nama, tempat, alamat ini huruf kecil. Kemudian setelah itu titik 2 untuk nama Ulia Handayani sudah betul seperti ini. Bisa juga untuk khusus untuk nama itu dengan menggunakan huruf kapital semua. Itu boleh. Kemudian tempat tanggal lahir sudah betul ya, Semarang 24 April 1983. Alamat jalan seperti ini tidak boleh disingkat, ini juga sudah betul. Nomor itu 27 saja, tidak perlu ada kata nomor, ini sudah betul. Kemudian pendidikan terakhir strata 1 betul, atau kalau menggunakan S1 boleh, tetapi S kemudian harus ada tanda hubung. Jurusan teknik kimia. Nah, tanda baca ini bisa kalian acu, sudah betul, titik koma, kemudian titik, atau bisa juga koma, kemudian titik juga bisa. Kemudian maksudnya di sini mengajukan lamaran kerja ke perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan pada staff manager teknik. Nah, ini tujuannya. Ini sudah dalam bagian isi surat lamaran pekerjaan. Nah, ini mengajukan juga diawali dengan huruf kecil karena ini dianggap masih satu rangkaian kalimat panjang. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dan seterusnya ini juga termasuk ke dalam bagian isi. Jadi apa saja yang harus kita lampirkan, misalnya di situ ada fotokopi ijazah terakhir. Nah, berarti memang dibutuhkan misalnya tadi
pendidikan terakhir S1. Oh, berarti harus dibuktikan dengan dokumen berupa fotokopi ijazah terakhir. Pas foto ukuran 4x6 sebagai bukti diri bahwa kita adalah pribadi yang istilahnya bukan orang yang memiliki atau berkebutuhan khusus. Itu biasanya dibuktikan dengan foto. Kemudian daftar riwayat hidup, SKCK, fotokopi KTP itu untuk menunjukkan pria atau wanita biasanya menggunakan KTP, alamat juga harus menggunakan KTP. Kemudian fotokopi sertifikat pelatihan bahasa Inggris, mungkin jika memang diminta bahwa pernah mengikuti pelatihan atau memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Nah, berarti di situ harus ada fotokopi sertifikat pelatihan bahasa Inggris. Juga demikian yang ketujuh, fotokopi sertifikat pelatihan komputer. Berarti juga mungkin di situ syaratnya adalah mampu mengoperasikan Microsoft Office misalnya. Nah, berarti harus dibuktikan dengan sertifikat pelatihan komputer. Biasanya juga misalnya di situ ada beberapa pernyataan yang memang tidak bisa dibuktikan dengan dokumen. Misalnya ya, berkepribadian jujur, tanggung jawab, bisa bekerja sama dalam tim misalnya. Nah, itu tidak bisa dibuktikan dalam dokumen. Berarti perlu kita sampaikan juga pada bagian ini. Misalnya ya, setelah berkas-berkas yang dilampirkan ini misalnya, saya adalah pribadi yang jujur, tanggung jawab, dan bisa bekerja sama dalam tim. Nah, itu disampaikan. Jadi hal-hal yang tidak bisa didokumentasikan itu perlu disampaikan. Karena memang untuk surat lamaran pekerjaan berarti kita perlu mengaktualisasikan diri, sedikit agak percaya diri ya, jangan berlebihan, tetapi percaya diri perlu agar perusahaan tahu bahwa kita punya kelebihan-kelebihan apa yang memang layak untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian setelah itu bagian penutup. Penutup itu kemarin berupa simpulan, ini contoh kalimat simpulan. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat. Nah, harusnya saya buat ya, bukan dibuat, sedikit revisi di sini. Saya buat, titik ya. Kemudian atas perhatian itu adalah kalimat yang baru. Jadi A itu diawali dengan huruf kapital. Atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan ucapan terima kasih. Nah, sedikit ada yang terlupa bahwa untuk kalimat penutup surat lamaran pekerjaan itu harus ada kalimat harapan. Jadi di situ benar-benar apakah dia itu ingin diterima, ingin bergabung sungguh-sungguh atau tidak. Nah, mestinya harus ada besar harapan saya untuk dapat bergabung atau dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu misalnya. Jadi harus ada kalimat harapan. Kemudian setelah itu ada hormat saya, siapa, kemudian tanda tangan dan nama terang. Nah, sekali lagi untuk surat lamaran pekerjaan, karena surat yang mengirimkan adalah pribadi atau perorangan, berarti gunakan kata ganti orang pertama, yaitu saya. Jadi bukan di seperti ini, tetapi gunakan kata ganti saya. Nah, itu ulasan tentang contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk berikutnya nanti ya, ini juga ada contoh daftar riwayat hidup secara singkat ya. Jadi daftar riwayat hidup jika diminta itu biasanya dilampirkan juga. Jadi ada identitas diri kita secara lengkap, kemudian riwayat pendidikan mulai dari SD sampai yang terakhir, atau mungkin diminta dari tingkat apa misalnya, kemudian riwayat organisasi itu biasanya juga disertakan dalam riwayat hidup. Jadi istilahnya ikhtisar kita atau riwayat hidup kita itu yang bisa dilihat oleh penyeleksi dalam perusahaan tertentu, biasanya seperti itu. Nah, itu untuk contoh surat lamaran pekerjaan dan tadi sistematikanya, bagian-bagiannya. Nah, kira-kira kalau bentuk seperti ini, kalau kalian sudah mencermati contoh yang kemarin, ada beberapa bentuk, ini termasuk ke dalam bentuk yang mana? Kalau misalnya di sini semara, hal dan seterusnya diawali dari margin kiri atau posisi kiri, kemudian hormat saya ada di posisi kanan, kemudian di sini untuk awal paragraf itu menjorok ke dalam, berarti besar kemungkinan ini menggunakan bentuk setengah lurus. Nah, itu. Nah,
Ini saja mungkin penjelasan tentang bagian sistematika dan sedikit aplikasi bentuk surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk tugas berikutnya yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Nanti penjelasan lebih lanjut apa saja yang perlu kalian siapkan akan saya sampaikan dalam forum Google Classroom. Itu saja. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.